Jadi di Meta Monitor Desktop ini tempat kerjanya untuk berbicara tentang UI UX yang ada di uh, mana ya, yang ada di aplikasi desktop lah. Kayak tadi tadi sempat kita ngobrol sama Bang Pandi. Jadi contohnya di sini. Nah, ini sebenarnya itu spesifik untuk case-nya di tempat Bang Pandi, tapi uh, Bang Pandi juga pengen mengakomodir pelanggan-pelanggan dia yang ada saat ini gitu. Jadi mungkin target pasar yang apa ya, yang boleh dibilang target pasar pasti yang akan Bang Pandi jangkau itu adalah penyewa VPS kita. Nah, karena penyewa VPS-nya Bang Pandi itu sistem Windows-nya adalah cloning, otomatis PC name-nya itu akan sama semua. Nah, karena PC name-nya akan sama semua, otomatis kalau di sini itu nanti tulisannya logo satu gitu atau log satu gitu. Nah, makanya kita kasih kita ada kenal namanya Windows. Nah, ini tadinya Windows PC name dalam kurung alias. Cuman karena ada case-nya begitu, makanya ini nih adalah alias sih jatuhnya. Ini alias yang nilai defaultnya adalah Windows PC name dikombinasikan dengan number atau unique string lah gitu. Jadi biar walaupun pengguna VPS-nya Bang Pandi itu sama PC name-nya, tapi bisa dibedakan berdasarkan ini. Jadi waktu kalau di web itu nggak terlalu bingung gitu. Yang mana nih tiga? Yang kalau misalnya cuma satu kan aliasnya itu nggak diisi default gitu, itu kan dia nanti cuma isinya logo satu, logo satu, logo satu gitu sih. Itu aja sih tadi diskusi yang per hari ini. Um, Lalu tempat kerjanya kan tadi di Meta Monitor Desktop ini yang untuk desktop. Lalu kalau Meta Monitor web yang untuk web sama mobile-nya nanti di sini. Kalau Meta Monitor Desktop itu si Mas Abdul yang paling sering uh, ber berkecimpung, yang apa namanya, komennya itu biasanya tulisannya A. Terus kalau yang ini Mazul lah sebenarnya itu untuk Mazul. Nah, kalau di Meta Monitor Web ini Mas Abdul juga terlibat, tapi saat ini itu sedang terlibat part-time itu sih namanya Mazul. Nah, Mazul. Jadi boleh dibilang dialah yang nge-lead UI UX-nya yang ada di sini. Dia itu biasanya bukan mulai sih. Dia selalu ada ini dah, di doc studionya itu apa yang dia kerjain setiap harinya. Cuman diawali kemarin itu kita ngobrol terkait dengan apa sih sebenarnya gambaran fungsi-fungsi yang ada di web. Oke, mungkin aku langsung mulai aja ke si Meta Monitor webnya. Nah, ini yang sebenarnya kita jelasin juga sih sama si siapa namanya, si Mas Zulnya, bahwa kita Meta Monitor itu punya license itu ada bisa dibilang demo yang dia tanpa login, dan kalau dia license base, bukan license base ya, ya kita bilang lah ini 4 jenis license lah, kita bilang demo, free, standar, sama pro. Nah, standar pro ini yang bayar, yang free ini gratis, demo ini yang ya dia pakai tapi tidak menggunakan login. Nah, jadi si Meta Monitor Desktop ini akan berkomunikasi dengan API. Jadi web admin API kita. Lalu ada nanti yang mobile application. Kita juga nanti punya landing page. Semuanya nanti ya semuanya nanti bermuara ke database yang sama. Kita belum berbicara tentang gimana cara mensinkronisasi, maksudnya kayak push data dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, ke bawah itu contohnya mungkin gini sih. Kalau dari atas ke bawah, kalau sistemnya jadi ke mana ya? Oh, sorry, di sini aja deh aku buat. Jangan sini, di sini nggak boleh, nggak diizinkan tulis-tulis. Mekanisme ada ya?
mekanisme. Oh, nggak ada. Oke. Nah, ini yang kita coba ketahui kemarin, bukan ketahui lah, kita rancang lah kemarin, cuman nggak tahu itu best practice atau enggak, cuman biar ada dulu mekanisme update. Em, Kalau aliran dari bawah ke dari atas ke bawah, jadi di sini push sorry, bukan push lah ya, pull data dari server. Nah, misalnya kita mengertinya ada kayak, anggaplah URL-nya tuh um, misalnya meta monitor.net /API /broker. Nah, ini untuk ngambil datanya yang ada seluruh broker. Nah, pas waktu dia ambil linknya broker, ini sebenarnya get all. Ini sebenarnya get all. Oops. Oke. Nah, waktu di get all ini, dia akan memberikan data. Data itu mulailah dari apa ya, 1 sampai dengan n rows. Istilahnya kalau API-nya sih lebih bisa dibilang ini get all API. Jadi ada data, nanti di dalamnya berupa array. Terus di satu lagi ada namanya server time. Server time. Nah, jadi di sini dia akan mengambil menerima seluruh data, all data. Tapi kalau next time dia sorry, ini ya, si desktop ya. Si desktop itu pertama kali dia kan get all gitu. Pertama kali misalnya um, first time run, dia akan berusaha mengambil namanya get all API, dia tembak ke sini. Ini contohnya. Terus dari get all API ini, ya gimana ya? Oke, oh udah deh, gini aja deh. Baru dia simpan ke database lokal, simpan database lokal. Tapi ini dalam bentuk sebenarnya SQLite. Saat ini kita buat SQLite biar bisa langsung mudah di database, di lokalnya ya. Nah, setelah dia simpan ke database lokal, dia pun simpan si server time. Simpan server time untuk misalnya broker gini, untuk data broker, untuk scope broker lah kita bilangnya, untuk scope broker, scope data broker. Nah, setelah dia setelah dia simpan, kan istilahnya besok-besok dia itu pengen nge-pull lagi datanya, atau secara interval, istilahnya mungkin kita bilang lah interval update gitu. Nah, waktu dia interval update, dia itu akan memanggil juga API yang sama, tapi dia sertakan server time di sini. Jadi tetap get API, get update gitu ya. Get update dia panggil di sini, tapi ditambahin di sini changes since. Jadi masukkanlah si server time-nya. Nah, waktu dia memanggil ini, data yang dikirimkan itu adalah data-data yang sifatnya ada perubahan saja di sini. Jadi bisa dibilang ya, misalnya jika tidak ada rules berarti do nothing. Jika ada rules berarti ada perlu diproses. Kalau row status misalnya ini, kalau row statusnya sama dengan 0 berarti itu hapus. Kalau row
statusnya sama dengan 1 dan ID ada di database. Di database berarti ini update. Kalau row status sama dengan 1 dan ID tidak ada di database, itu sama dengan insert gitu. Nah, lalu proses ya ke update database, baru ya simpan lagi server time untuk scope data broker. Nah, ini saat ini kita mekanisme update-nya yang berlaku untuk satu jenis data sih, satu jenis data. Yang kalau sifatnya data-datanya data master yang kita perlu sinkron ke bawah. Nah, saat ini tuh yang ada itu data broker sama data edge. Jadi ada data broker sama data edge itu di mana ya? Bisa kasih tahu. Coba edge. Nah, ini kemarin sih sempat kita coba tulis-tulis tapi nggak terlalu lengkap. Tapi bisa sih menggambarkan sebagian. Jadi from server to device itu broker sama edge yang ini sekarang. Nah, sifatnya kita menggunakan yang mekanisme update dengan yang cara tadi, yang cara ini. Pull data dari server. Sorry, tapi ini yang feeding data cuma yang dari desktop kan? Kalau yang web sama yang mobile app itu cuma Grab aja kan? Feeding itu maksudnya si desktop mengirim ke server? Iya kan? Iya. Kalau di awal, kalau saat ini ya. Mungkin kalau seandainya memang contoh kalau seandainya dia ganti server tapi dia nge-grab yang udah ada, oke lah ngambil pertama kali. Tapi untuk nextnya yang update itu dari si desktopnya ini kan, karena si desktopnya itu consume data yang dari batch file gitu kan, yang CSV. Iya, benar. Ya? Oke. Nah, sedangkan yang tadi yang barusan aku jelasin ini apa sih belum nge-push data ke server sih, tapi masih full. Kalau ngirim ke atas mungkin pakai ini ya, pakai sistem batch, tapi aku belum tahu sih nanti modelnya seperti apa. Oke, lanjut ke tadi ke sini. Nah, ini masih belum tahu ya strategi untuk belum semua data yang kita coba lihat hampir boleh dibilang itu lebih kepada apa yang mau dibuat baru kita bahas gitu. Terus kirim data dari atas ke bawah, yaitu masih banyak yang perlu dibicarain. Lalu kalau untuk web itu sendiri ya, itu pasti ada license management, ada kalau di si Mazul dia tulisnya di sini sih kalau nggak salah ya. Nah, ada menu utamanya misalnya dashboard, device monitoring, token monitoring, preferences, notification, startup login, dan seterusnya. Ada desktop hook juga. Desktop hook itu ya biasa sih kalau misalnya kalau kayak mau login, hanya keperluan login sih ini harusnya, setahu aku. Di sini ada payment online-nya juga ya? Ada apa? Ada payment gateway-nya juga? Harusnya, iya. Tapi belum tahu gimana ceritanya nanti. Tapi kalau kalau transaksi kita mikirnya itu di web app aja sih, gak usah di mobile. Iya. Kalau mobile kan kalau nggak salah license lagi itu sama si Android sama si Apple-nya gitu. Kalau jadi mobile, kemungkinan di lagi kalau di mobile itu dia biasanya lebih simple kan ya fiturnya, paling lebih kayak buat notifikasi mana yang mati apa segala macam gitu kan, nggak yang sampai per transaksi bisa ngecek di mobile kan, atau per transaksi juga bisa dicek di mobile? belum tahu sejauh itu. Belum tahu ya, belum tahu. Kalau tipe Bang Pandi sebenarnya dia berharap karena secara psikologi itu user itu lebih mudah menggunakan mobile, makanya dia sebenarnya berharap sepertinya dia berharap di mobile app itu jika memungkinkan bisa sampai seperti itu gitu. Jadi sama persis dengan si web, tapi cuman bedanya di web app itu ada ini kayak melakukan pembayaran gitu. Nah, di mobile app nggak ada gitu.
Tapi eh, apa ya? Kayak ini transaction Terlalu trade sih rumit ya. sebenarnya. Terlalu rumit untuk di Iya, mobile. iya. Nah, Kalau makanya kan nanti di mobile itu tuh sempat juga nanti kita akan berpikir apakah datanya itu sistemnya itu kayak web gitu ya. Maksudnya pokoknya datanya itu di waktu perlu aja diambil. Tapi kayaknya nggak ada keperluan sih kita bisa offline. Seharusnya nggak ada sih gitu. Kalau offline udah pusing lagi nanti ngerancangnya. Kalau bisa offline. Oke, ini aku lanjutin. Login, profile, dashboard, device monitoring. Kalau dashboard, nanti kita bisa lihat sih. Kalau device monitoring itu kan sama persis dengan hierarkinya yang ada di sini ya. Jadi satu orang itu bisa memiliki beberapa device. Dan device-device ini license-nya itu ada melekat di ininya ya, di device-nya. Jadi bisa aja ini device-nya demo dan dia belum pernah sekalipun diaktifkan free dan segala macam. Jadi dia akan terregister aja di websitenya portalnya ini, muncul aja lah satu row bahwa device ini ada di Meta Monitor account dan dia itu tipenya demo. Nah ini misalnya demo. Nah ini yang free misalnya. Ini yang free di dalam satu device ini itu bisa beberapa MT account atau MetaTrader lah sekalian. Nah, di masing-masing MT account ada beberapa chart dan di MT account itu ada melakukan trade baik dia yang sifatnya open trade atau pending trade atau yang sudah close trade. Di sini kan dibedakan menunya, kayaknya di sini nggak ada deh. Di sini ya. Di sini tuh dibedakan lebih kepada transaction history. Yang ini transaction history ini yang udah close trade, dia sudah close, sedangkan yang ini yang open. Yang ini open ya, yang ini close. Um, Balik lagi ke sini. Nah, jadi yang sedangkan transaction ini yang sifatnya yang kita data ini nggak ada feeding dari MetaTrader secara hierarki, nggak ada dari MetaTrader. Ini adalah sistem log kita yang ada di ya. ya yang ada di sini. Nah, inilah si transaction itu yang di sini gitu. Jadi kan satu account bahasanya sama-sama account ya, tapi mungkin Meta Monitor account itu beberapa device, satu device bisa beberapa MT account. Di dalam MT account dia drill down lagi ada chart, trade, atau yang account history, atau lebih tepatnya mungkin yang trade yang sudah close. Jadi disinilah yang kita sebut device monitoring, bisa melihat account monitoringnya, bisa melihat transactionnya. Ya, gitu. Baru nanti di web bisa setting preferences. Untuk mungkin yang pertama kita pikirkan adalah notifikasi. Dia bisa lihat notifikasi, dia bisa melakukan billing, payment juga, dan dia bisa melakukan license management. Nah, kalau di desktop hook ini, ya ini cuman fitur ini aja sih. Misalnya kalau login, redirect ke portal user, nanti kalau udah selesai login, balik lagi ke desktop. Ini aja sih yang kalau di di pages ini sih kita bisa masuk ke web mungkin ya, ke web. Nah ini kopian sih sebenarnya, kopian dari sana. Oke. Nah kalau ini sebenarnya jujur aja eh, mungkin aku mungkin kepikiran tuh ya, sebenarnya orang yang akan banyak terlibat itu antara product owner, UX-nya ini, UI UX-nya sama si Manzul, sama si siapa ya satu lagi ya, Mas Abdul. Nah kalau bisa sama uh, Irene juga kan, mungkin role-nya sistem analis. Nah kita dari sisi teknikalnya lah, sekaligus mungkin ngasih ide. Nah kalau di dashboard ini kemarin itu, ini sebenarnya modelnya kita kerjanya ini, si Mazul itu kan mencoba melakukan riset, terus dia coba lihat, dia pernah berkecimpung kalau nggak salah 2 minggu di apa pembuatan
dia sudah ada beberapa knowledge lah. Nah akhirnya em, dia ngerancang lah ininya, ngerancang lah dari sisi rekomendasi lah, merekomendasikan UI-nya. Istilahnya sejauh ini sejauh ini aku nggak tahu ya, Bang Pandi sih yang mantau. Aku juga nggak terlalu, biasanya kalau udah dicolek-colek sih baru aku mungkin jawab. Nah ini kayak aku nggak ada dicolek sih. Sorry, by the way, ini hanya untuk monitoring tok kan ya? Enggak untuk transaction kan? Transaction tetap harus di meta tradingnya kan? Ya, kalau transaksinya si MetaTrader-nya out of scope di sini. Tapi kalau di sini palingan transaksi license aja sih. Gitu. Nah, jadi ya contohnya kayak di dashboard itu supaya memudahkan itu dibagi ada 3 di sebelah kanan. Jadi kacamatanya ini kacamata real account, demo account atau contest account. Karena di MetaTrader itu kan bisa di login kan berbagai jenis account kan. Uh, mau termasuk account kan mungkin di mana ya aku buatnya di sini kali ya. Nah ini ditumpuk terus tadi. Oke, ini aku mungkin yang aku tahu ya account type, account MD account type. Jadi uh, jadi aku tahu itu yang tadi ada di depan. Jadi ada ya real account. Jadi kalau real account itu berarti kan beneran uang beneran gitu ya. Baru di demo kalau nggak salah ya. Ya demo sama satu lagi kontes. Kalau demo ini ya uang yang nggak beneran. Jadi mungkin suka-sukanya kan sih isi saldo gitu. Nah satu lagi kontes. Kontes ini aku nggak tahu. Mungkin ada gitu ya sejauh dari Bang Pandi sih kita dapatin. Ada kontes. Nah, di masing-masing ini ya, kalau nggak salah, masing-masing account ini kan sudah pasti dia terdaftar di server name. Jadi account ini terdaftar di server name. Servernya itu kalau nggak salah pasti udah server ini deh, server real lah istilahnya ya. Nah, dan itu tuh pasti dimiliki oleh broker. Gitu. Dimiliki oleh sebuah broker. Jadi, dan account real ini itu tuh sebenarnya punya dua login type yang kemarin, yang apa namanya, trader sama investor gitu. Investor, nah, ini bahasanya kalau nggak salah login type sih, login type. Kalau yang tadi adalah account type. Oke, balik lagi di sini. Nah jadi kan supaya si user itu bisa tahu lah uang beneran atau dia mau benar uang yang nggak beneran berapa. Baru kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol dari sisi device itu biar tahu mana yang jadi perhatian, mana yang running, mana yang warning. Oh iya, kita ada kasih buat warning. Jadi warning ini mungkin kita buat nanti kriterianya kalau nggak salah ada di sini deh. Ada nggak ya? Nah ini contoh aja sih sebenarnya. Jadi kalau yang warning itu kriterianya misalnya kalau secara hardware itu tuh misalnya RAM itu 90% selama 3 jam, atau CPU itu 80% selama 3 jam, hard disk lebih besar dari 80%, atau tidak ada stream data dari device selama 3 jam terakhir. Kalau secara data itu misalnya kita dapat MT not responding atau MT not running. Tapi untuk MT-nya not running itu bisa di-ignore oleh user. Jika di-ignore akan memindahkan status device dari warning ke running. Jadi bisa aja MT itu tidak berjalan karena dikehendaki user gitu. Jadi kita mungkin perlu jagain sih nanti waktu di sini ya. Mungkin ya artinya perlu ada deteksi kalau kalau kita bisa sampai ke sana. Mana ya? Nah misalnya nih, jadi waktu dia stop MetaTrader itu kan berarti dikehendaki user dia di stop. Nah itu tuh mungkin tidak masuk ke warning gitu. Atau kalau misalnya kita belum buat logiknya di situ, ya anggap aja semuanya dia dianggap MT not running yang tidak dikehendaki user. Nanti kalau implementasi baru
dia dikendaki oleh user. Nah, cuman karena secara hardware ini beda-beda, karena 90% server dengan 90% laptop itu secara performa berbeda. Makanya di sini tuh kita kemarin tuh mikir user itu bisa menggantikan nilai default dari kriteria hardware. Nah ini, misalnya bagi dia itu per device, lebih tepatnya per device. Jadi misalnya kalau device yang ini dia dia buat kalau udah 50% itu udah warning misalnya. Itu contohnya. Dan yang warning ini ya bisa di-ignore lah kalau boleh dibilang. Baru ada yang unknown. Unknown ini kemarin tuh apa ya? Aku lupa ya unknown ini apa. Aku nggak ingat. Baru kemarin tuh ini ide dari Bang Pandi. Misalnya rata-rata CPU-nya berapa, rata-rata RAM agregat dari seluruh device. Mungkin di device yang, ya seluruh device lah. Udah nggak relevan lagi sih real account, demo account terhadap CPU. Semua di Kita kurang tahu agregatkan. juga kalau kayak gitu, nggak ketahuan juga server yang mana kan, kalau dia ada beberapa server. Di sini Tapi ada mungkin. detailnya ya. Ini dashboard secara keseluruhan, tapi nanti untuk per server ada lagi gitu. Atau memang Ini dia di device monitoring. Oh. Kan ada ininya kan. Per device ada CPU usage, RAM usage, predicts. Oke. Berarti yang Oke. tadi cuma high level summarize semuanya ya. Iya. Ini chart ada berapa banyak yang enable, berapa banyak yang disable. Ini expert. Expert itu kan bot ya. Jadi bot yang aktif di seluruh device itu ada berapa. Dan yang dihitung itu adalah berdasarkan name. Jadi misalnya contohnya di device 1, 2, 3, apapun chartnya, kalau bot itu teridentifikasi ada di sana, dia dianggap satu counternya. Gitu. Terus MetaTrader ini udah sama kayak di desktop lah. Running, stop, not responding, algo trading. Nah ini ya tinggal di count aja ya. Open order, pending order. Ini aku nggak tahu cara ngitungnya. Ya ini ya sifat apa sih yang perlu di highlight. Cuman karena ada kemarin tuh kan setelah muncul UI-nya baru kita mikir sebenarnya kemarin. Misalnya grafik, ya gimana menampilkan grafik? Berarti kan kita harus nge-record berdasarkan interval. Kalau ini misalnya aku nggak tahu interval terendah misalnya hourly gitu. Jadi bisa diganti-ganti. Artinya ya kalau untuk munculin data ini ada grafik kan perlu ada data secara totalnya. Dan kalau nggak salah kita belum berbicara tentang apakah dashboard ini ada batasan-batasan tertentu. Misalnya device-device yang tidak update misalnya di-exclude misalnya, atau yang sudah lama mati nggak ada feeding data 3 hari misalnya. Nah itu secara logik belum pernah kita bahas, cuman belum ngerti juga sampai mana baiknya. Sorry, ini yang Terus, web ya? Kenapa? Sorry, ini tampilan yang web ya? Tampilan yang web, benar. Biasanya nih, kan dulu gue pernah pakai Salesforce. Nah, kalau di Salesforce itu terkait chat itu, karena kan kalau hanya dia update terus, jatuhnya lemot pasti. Karena kan dia sum up semuanya kan, chat-chat ini. Nah, biasanya kalau terkait dashboard dan chat, dia punya tombol khusus yang untuk nge-trigger untuk recalculate. Nge-refresh ya. Jadi nggak setiap saat kita buka dia langsung ini, karena nanti jatuhnya berat banget. Tapi ini summarize berapa terakhir transaksi sih? Kalau nggak terlalu banyak sih harusnya enggak ya. Tapi kan ini summarize kan jatuhnya kan? Hasil kalkulasi kan? Summarize berdasarkan interval yang dipilih sih. Misalnya kalau H1 itu mungkin 1 jam terakhir ya mungkin ya. H1 atau Y itu berarti yearly gitu. Iya, jadi gitu. jangan terlalu begitu dibuka dia langsung kalkulate. Jadi dia udah ada kayak tabel penampungnya gitu. Jadi nggak nanti pas dia dibuka baru kalkulate, karena kalau nggak itu jadinya berat banget. Iya, sama juga sih kalau secara teknikal mungkin ada kita sediakan database yang mungkin apa ya? Nggak ngerti sih kalau misalnya desain database. Biasa itu kan kalau dari sisi reporting itu kan bisa dipisahin sebenarnya.
sebenarnya. Data-data yang udah nggak bergerak lagi. Terus ini apa ya? Oh, kayaknya ini desain kedua aja, cuman ada credit balance-nya itu ditambahin. Oh, berbicara tentang kredit, mungkin ke sini. Ini warning aku tadi udah jelasin nih ya. Oh, ini nih aku mungkin relevan juga terkait dengan dashboard. Data yang ditampilkan itu adalah agregat dari data yang di database. Artinya ya inilah tadi kan diambil dari database. Terus ini dituliskan karena berkaitan dengan hal kedua. Kalau akun ente itu login di tempat lain, akun yang sama nih, login di tempat lain, di beberapa device, sistem itu akan ya dengan smart lah menandai bahwa akun itu udah tidak perlu lagi digunakan dalam proses transaksi agregat tadi itu. Ya itu contoh-contoh sih. Misalnya contohnya kayak gini nih, akun nt-nya 2313 pernah login, oh sorry bukan pernah, saat ini mungkin login masih live gitu lah ya. Iya, saat ini live dia di beberapa ID terminal gitu. Karena untuk kebutuhan supaya datanya akurat, sistem kita itu mungkin menandain tuh yang dia anggap apa yang akan dianggap di dalam proses summarize itu mungkin ya ini si ID-nya 150 contoh sih. Ini contoh-contoh aja sih sebenarnya. Tapi isunya itu adalah ini sih sebenarnya. Gimana nih kalau misalnya nomor akun MT-nya itu sama, tapi um, di beberapa device, di beberapa terminal atau di beberapa device. Nah, kita pengen bisa di marking lah yang mana yang perlu, yang mana lebih valid digunakan sebagai acuan. Juga termasuk kalau misalnya contoh kayak gini nih, di device-nya 55 dengan ID terminal TGH56, ini berarti MT-nya. Di MT yang sama, tadinya dia login 2313, sekarang login dengan 23444. Nah, ya mungkin secara sistem otomatis di-invalidate lah dia. Kita anggap invalid. Nah, ini yang dianggap valid si apa? Latest ya. Ya, yang latest. Ya, artinya ada bukan kebingungan lah ya. Ada challenge lah gimana cara kita menganggap data mana yang mau diagregatkan ke sini gitu. Tapi otomatis berarti di akun MT yang kemarin yang lamanya itu yang 2313 itu udah nggak di itu lagi ya? Udah nggak diupdate lagi ya? Tetap tersimpan tapi udah nggak update lagi ya? Udah langsung harusnya dia nggak ada feeding lagi dari bawah, harusnya nggak ada. Terus ini kayaknya aku udah jelasin nih. Tadi aku mau bilang apa ya, lupa ya. Oh, kredit. Ya berarti ini belum nih. Jadi ada demo free standar profesional. Contoh yang mungkin sempat terpikir, demo itu tidak ada push data ke server, free itu hanya digunakan satu device, standar juga profesional itu memiliki fitur yang berbeda. Contohnya kalau yang profesional itu real time misalnya. Tapi implementasi license ini rencananya nggak akan diimplementasi ketika go live karena pertama mungkin karena kitanya secara development kita batasin dulu lah, kita belum mampu lah secara total, itu yang pertama. Kedua, untuk kayak apa ya, secara strateginya kita supaya orang pakai dulu gitu. Baru yang ketiga biar kita tahu fitur-fitur mana yang sebenarnya paling diminati gitu. Jadi kita bisa tahu sebelum mutusin yang mana demo, free, standar, dan profesional. Kalau demo itu bisa diakses tanpa login. Setelah dia login, device itu dianggap sebagai demo, baik di device-nya maupun di server. Artinya kan dia bisa login atau tanpa login. Nah, bisa. Terus kalau dia tadinya misalnya kita kasih satu jatah dia free, nah akan ada otomatis aktivasi ke free-nya gitu. Ada otomatis aktivasi ke free, tapi kalau dia mau aktivasi ke standar pro itu hanya bisa dilakukan di website. Artinya dia beli dulu sebenarnya. Dia beli. Dan setelah aktivasi itu akan di-push ke device mungkin dengan teknologi WebSocket
kalau secara real time-nya, atau kalau nggak secara real time-nya, si servernya aja secara interval ngecek ke desktopnya, yang secara interval ngecek ke server. Demo itu tidak ada push data ke server. Free. Kalau free itu saat ini satu email atau satu akun MM itu memiliki satu license free. Hanya bisa diaktifasi di satu device. Sempat juga kita berpikir bahwa kita mungkin nanti akan membatasi jumlah NT yang diinstal di dalam satu tempat. Kalau nggak salah ini aku udah pernah jelasin nggak sih? Gak apa-apa. Hah? Oh, ini belum. Jadi, Maksudnya udah tapi cuma verbal ya. Nggak sampai detailnya ini. oh, oke. Berarti belum ya? Oke. Ini ada push data ke server, ya pasti akan berbeda lah, free, standar, pro. Lalu kalau standar dengan pro ini penjelasannya sama sih sebenarnya. Cuman mau dijelasin itu misalnya, contoh aja sih, misalnya kalau standar dengan pro, misalnya NT-nya mungkin 110, ini 100. Yang satu real time, yang satu enggak. Ya itu sih. Tapi intinya belum tahu standar, pro, free, belum tahu. Memang ada yang udah pasti kan, demo tidak kirim, free itu cuma satu gitu. Ini sistem kredit. Jadi ini idenya dari Bang Fadi sih sebenarnya. Jadi sistem kredit ini seperti kita punya balance dengan model top up. Jadi misalnya kalau kita contoh aja nih, konversinya 1 USD itu 100 kredit. Memang nanti secara marketingnya atau apa gitu ya, ada aja kemungkinan promo top up. Misal ya, standar itu kalau mau aktivasi standar itu kan dia harus pilih dulu device-nya yang mana. Kalau cukup kreditnya, dia tinggal aktifkan aja ya. Contoh aja standar itu misalnya kita bilang 10 kredit per bulan. Ini cuma contoh aja. Bisa juga kita kasih promo kalau mau aktifkan per tahun, billing cycle 1 tahun, konsamnya 100 misalnya. Atau kalau pro ya 20, ini 200. Nah, pembayaran itu dilakukan di depan. Dan ada juga fitur auto renewal, atau mau mau dinonaktifkan atau enggak. Oke, ini ke aktivasi license. Aktivasi license ini sebenarnya berkaitan dengan kredit tadi itu. Jadi waktu dia mau aktivasi license, khususnya yang standar pro. Kalau yang free ya mungkin tinggal tinggal pilih mana device-nya, mana mau di set free, mana yang mau di revoke atau gimana. Nah, jadi ini penjelasannya, manajemen license itu dilakukan terpusat di web portal user. Ketika mau mengaktifkan sudah pasti menggunakan kredit untuk yang standar dan pro. Oke, jadi kalau kita misalnya kita nanti mungkin per device itu ada expired ininya, ada expired license-nya. Jadi kalau dia beli misalnya 1 bulan, berarti kan bukan 1 bulan deh. Misalnya dia billing cycle-nya 1 bulan, berarti kan per 1 bulan akan konsum kredit, dan data expired itu akan di-push ke desktop. Nah, nanti bisa otomatis lah revoke-nya gitu. Atau mungkin interval checking gitu. Jadi kalau misalnya di misalnya tanggal 15 itu tuh sudah tidak sah lagi dia menggunakan license standar atau pro karena dia mungkin nggak aktifkan auto renewal atau balance-nya nggak cukup, ya udah otomatis di revoke ke demo gitu. Baru proses aktivasi dan revoke sifatnya push dari server ke device atau bisa interval checking dari desktop ke atas. Nah, kalau untuk device yang tadinya standar misalnya, walaupun dia udah dapat feeding data dari bawah ke atas, di atas itu tadinya dia sudah bisa checking, waktu device-nya itu di revoke ke demo, datanya itu nggak bisa diklik lagi, jadi dia nggak bisa drill down lagi ke dalam. Dan kalau mau ngakses ya aktifkanlah minimal free gitu. Proses aktivasi juga akan men-trigger push data dari device ke server. Ini apa ya? Ya intinya, ini apa ya? Lupa ya. Oke, jadi intinya waktu, iya aku ngerti. Jadi waktu kita
aktifkan license, kita tuh harus memikirkan tentang mekanisme uh, feeding datanya sebenarnya. Nah, contoh harapannya Bang Padi sih ya, sebagai user, contoh datanya yang ini. Oke, ini. Jadi sebenarnya data yang ada di sini kita harus nanti bisa ini sih, kita perlu identifikasi mana datanya yang sifatnya dia akan tetap, jadi sifatnya update, atau mana yang sifatnya itu bertambah. Nah, kalau ini sifatnya bertambah, jadi kalau misalnya uh, apa ya, contoh gimana aku tulis di Excel ini. Excel ini lumayan, tapi ini pun juga nggak lengkap ya. Oke, ini. Nah, misalnya account number MT-nya itu misalnya segini, terus secara trade atau order itu tuh dia melakukan order misalnya random ada nggak sih? Oh, enggak. Pokoknya gini deh, ini gini gitu. Jadi ini mungkin tanggal 1 Januari 2023, mungkin dia baru buka akun tahun ini mungkin Mei, ini mungkin Juli, ini mungkin September gitu. Artinya kalau dia 1 September 2023. Oke. Jadi kalau dia baru aktivasi license-nya itu, maksudnya yang tadi keterangannya, seluruh data yang ada di account itu sejak pertama kali user itu mendaftar, artinya seluruh data itu akan di-feeding ke server gitu. Jadi di-feeding lah semuanya secara ya semuanya intinya yang ada lah di account itu. Berarti inilah account history ini kan banyak banget datanya mungkin kalau akun itu udah berumur lama, jadi itu di feeding ke server. Kalau trade ini kan yang open, jadi yang open aja, yang chart yang open, and the trader itu yang aktif. Nah, kalau misalnya account history ini kan tadi itu sifatnya history misalnya kayak gini nih, bisa aja kan satu waktu tuh kita kemarin tuh mikir-mikir masih belum belum ini sih belum detail. Jadi bisa aja mungkin di 1 September 2023 dia ini apa ya, di sini dia aktivasi misalnya standar. Jadi ini kan akan tersing gitu waktu dia beli di kurang lebih di sekitar Juli dia beli, ini sing di sini di sini rupanya apa ya, revoke ke demo. Nah, pas waktu revoke ke demo dari 1 September, bisa aja mungkin ada melakukan transaksi di 1 Desember 2023, bisa juga 5 Februari 2024 dengan macam-macam juga, dan ini udah pasti punya detailnya lagi transaction. Kalau disebutkan transaction ini kan berarti unsing gitu. Terus bisa aja mungkin di sini dia tuh subscribe lagi misalnya, subscribe lagi ke standar. Nah, ini kemarin kita mikir-mikir, ini gimana ceritanya ya untuk yang ini, apakah kita bisa save untuk mengasumsikan bahwa berdasarkan nomor ini kita udah nggak usah ganggu lagi gitu, kita hanya mulai dari sini gitu. Nah, itu sih ininya. Karena jatuhnya yang dikuningin itu toh juga datanya nggak berubah kan? Di apa namanya, di desktopnya kita harusnya nggak berubah, di MT pun juga harusnya nggak berubah. Nah iya, berarti nggak perlu lah, nanti berat kerjanya. Ya, oke. Itu gimana ya tadi? Sini, inilah contohnya. Oke, jadi ya itulah gimana cara ininya, secara teknisnya. Ini mekanisme server, ini masalah license yang kanan. Ya kebetulan
satu tempat. Tapi ini detail banget ya. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya bagian juga. Jadi nanti di mekanisme server itu tuh nanti ada kita sediakan mungkin, ini contoh sih, belum diimplementasi. Di server itu kita akan sediakan misalnya satu API untuk retrieve license. Jadi endpoint itu akan menerima misalnya MAC address. Nah, MAC address ini akan dicek di server, MAC address ini untuk user ini ada nggak. Kalau ada, dia return lah 3 data sebenarnya. Jadi dia return 3 data. Yang pertama itu email sama waktu lisensi expire, yang sebenarnya bisa didekripsi sih sebenarnya. Dia bisa didekripsi. Jadi artinya dikirim dari server, diterima sama desktop, email dan waktu lisensi expire. Jadi si desktop mendekripsi itu lalu di-matchingkan dengan data dia kan di di desktopnya. Apakah emailnya sesuai, terus juga apa ya? Apakah emailnya sesuai? Baru data kedua yang dia dapat itu adalah yang tidak bisa didekripsi. Dekripsi gitu itu. Iya benar. Di dekripsi itu begitu tidak bisa didekripsi. Terdiri dari MAC address, license type, sama waktu lisensi expire. Jadi waktu si desktop menerima ini, yang pertama kan di dekripsi dia dapat nih waktu lisensi expire-nya. Baru dapat string kedua ini kan yang sudah terenkripsi. Nah, karena si desktop itu punya MAC address, dia akan checking nih, dia juga tahu license type-nya ada 4, baru dia sudah dapat juga waktu lisensi expire-nya, dia akan matchingkan dengan string yang dari server. Kalau ketemu misalnya di standar, berarti ini proses aktivasi untuk si standar gitu. Itu sih caranya sih, kepikirannya. Baru kalau nggak salah, oke, ya udah. Dan yang ketiga itu string ketiga ini akan diteruskan aja sih ke ke MetaTrader. Jadi kan kita punya ini kan indikator yang memfeeding data dari MetaTrader, codingannya Bang Pandi itu akan membaca string ketiga ini. String ketiga ini sama sih. Jadi kombinasinya antara expire date 7 hari ke depan dan license type gitu. Nah, Bang Pandi akan mengecek ini harian. Dia akan cek harian, artinya kalau string ini nggak valid, di checking di AI-nya itu atau di codingnya Bang Pandi, dia akan berhenti feeding data yang ini, si C ini. Dan ini mungkin akan di regenerate per 7 hari sih, kemungkinannya 7 hari. Nah, terhadap API retrieve license ini, si desktop itu kan dia akan manggil API ini pada saat starting up aplikasi, pada waktu login, mungkin interval base, waktu menerima license activation atau revoke, atau terkena license guard-nya waktu dia nge-push data ke server. Nah, kalau misalnya retrieve license ini ya dilanjutkanlah dengan license checking di sisi desktopnya. Kalau string ketiga itu diteruskan ke AI itu codingannya si Bang Pandi sih lebih tepatnya. Oke, itu yang dari sisi server. Yang dua lagi itu license guard. License guard itu API yang dipanggil berkaitan dengan feeding data ke server, itu akan diberikan license guard. Artinya dia akan cek lah. Kalau misalnya nggak valid, ya akan di-deny. Terus ya adalah mungkin pesannya bahwa lisensi tidak valid. Nah, terhadap ini si desktop itu harus retrieve lagi lah license-nya. Dia panggil lagi lah API retrieve license. Artinya ada, nggak tahu lah entah apa yang terjadi, mungkin revoke kah atau apa gitu. Nah, kalau license activation atau revoke ini, itu sih proses di web. Kalau misalnya dia revoke si free atau baru subscribe, nah itu bisa maksudnya ngirim data dari server ke desktop. Kalau dari sisi desktopnya ya dia terima dan dia proses lah. Itu aja sih sebenarnya. Oh ya, terakhir license checking. License checking ini mungkin
eh, lebih kepada nggak tahu sih perlu atau enggak. Misalnya si desktop ini waktu dia mau mengakses menu-menu, dia itu akan melakukan license checking. Misalnya kalau secara ini nggak berat, mungkin bisa diterapin. Itu sih yang kepikiran terkait dengan lisensi checking dari sisi teknikalnya. Ini tadi udah, ini apa ya? Udah sih, balik lagi ke sini aja. Nah itu sih penjelasan yang kredit. Jadi kita beli itu kreditnya, kita beli kreditnya, terus kita bisa aktivasi berdasarkan kreditnya. Jadi makanya di sini tuh bisa ditampilin top up. Hmm, ini apa lagi ya? Oh ini istilahnya, ini usulan dari si Mas Zula untuk device monitoringnya. Eh, Device monitoringnya ini apa ya? PIN. Oh jadi PIN. Tapi kenapa harus pakai kredit Ini ya lebih untuk bayar kepada license-nya ya, bro? si kenapa sorry. Kenapa pakai sistem kredit ya untuk license? Kenapa nggak langsung kayak sistem invoicing aja, nanti dia bayar? Karena biasanya kan yang pakai kredit itu kalau memang dia ada pemotongan kredit per transaction kan biasanya. Kalau ini kan kalau saya lihat ya coba lebih ke pembayaran license per year atau per month ini? Iya, per device. Iya, iya per year per month per device kayak gitu kan. Kenapa nggak sistem invoicing aja? Kenapa pakai sistem ini? Kalau aku sih sebenarnya nggak ada preferensi khusus. Idenya dari Bang Pandi. Nah,